Selamat malam Mbak Ajeng. Perkenalkan nama saya Benediktus Datu Mahadi dengan NIM 2021-2011. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil perancangan panel surya saya. Sebentar. Berikut adalah tabel hasil audit energi. Diketahui di sini saya mengaudit di lab CNS yang berlokasi di kampus 4 biji. Nah, eh, barang yang atau alat elektronik yang saya audit itu adalah lampu TL Philips Fluorescence dengan jumlah konsumsi energi 84,24 kWh dan komputer eh, dengan jumlah konsumsi energi 120,12 kWh, penyedot debu Karcher yang memiliki jumlah konsumsi energi 0,4 kWh, AC Daikin yang memiliki jumlah konsumsi energi 214,5 kWh, printer Canon L1121E yang memiliki jumlah konsumsi energi 0,8 jam, dan Amrapot Stobli yang mengkonsumsi energi 168 kWh, dan dispenser Miyako yang mengkonsumsi energi 7,7 kilowatt hour atau kWh. Nah, dari data tersebut eh, untuk di total berarti total konsumsi energi listriknya adalah 595,76 kilowatt hour per bulan. Oke, oke. Sekarang kita masuk ke perhitungan rancangan komponen sistem panel surya on grid. Oke, tadi kan diketahui bahwa total konsumsi energi yaitu sebanyak 595,76 kWh atau kilowatt hour per bulan. Nah, kita kan pengennya per hari. Kalau per hari itu bagaimana? Jadi maka energi per harinya itu caranya nyarinya adalah totalnya tadi yang 595,76 dibagi 30. Jadi per harinya adalah 19,8 kWh atau dalam watt hour-nya 19,800 watt hour. Nah, karena saya menggunakan inverter pure sine wave atau PSW yang memiliki efisiensi 95%, akan ada rugi daya sebesar 5%. Maka aslinya per hari yang dibutuhkan adalah sama dengan 19.800 ditambah 19.800 dikali daya yang hilangnya atau rugi dayanya, yaitu 5%. Jadi per harinya adalah 20.790 watt hour. Oke, per harinya kita sudah ketemu. Sekarang kita mau mencari EPV. EPV sama dengan per hari kali 1,3. Jadi 20.790 kali 1,3 hasilnya adalah 27.027 watt hour. Dan untuk PPV-nya adalah EPV kali 1,2 per insulasi, di mana PPV-nya adalah 27 kali 1,2 per insulasinya 4. Nah, insulasi itu adalah jumlah rata-rata panel surya kita itu mendapatkan cahaya matahari. Itu rata-rata berapa jam. Nah, di sini saya pakai 4 jam. Jadi untuk hasilnya PPV adalah 8.108,1 watt. Oke, untuk NPV sama dengan PPV per P nom atau P daya nominal dari panel suryanya. Oke, didapat 8.108,1 dibagi 550, hasilnya adalah 14,7. Dibulatkan menjadi 15 pitches. Jadi kita nanti akan merancang sebuah panel surya yang terdiri dari 15 pitches panel surya. Terus untuk rating untuk inverter, input berasal dari panel surya, yakni 100% sampai 125%, yaitu ratingnya untuk menghitungnya adalah WP dikali jumlah panel surya. Tadi kan untuk WP-nya atau
ya panel WP panel suryanya saya memakai yang 550, terus dikali jumlah panel surya tadi yaitu 15, jadi didapatkan 8.250 watt. Dan untuk rating dan panjang kabel yang digunakan adalah 10 AWG 10 20 meter. Untuk rating kabelnya adalah ISC kali 1,25, berarti 18,52. Ini merupakan ISC dari panel surya yang saya pakai dikali 1,2 rumus tetapnya. Jadi untuk rating kabelnya harusnya sekitar 23,15 ampere. Untuk rating komponen pengaman kelistrikannya, yang pertama ada pengaman panel surya. Untuk mengamankan panel suryanya, yaitu dapat dihitung dengan rumus 1,25 kali arus maksimal yang mengalir. Berarti 1,225 kali 18,52. Nah, sehingga didapatkan 23,15 ampere. Atau jika dibulatkan jadi 25. Jadi kita memakai MCB 25 ampere, dan untuk pengaman inverter dan kWh meter itu rumusnya sama seperti yang kayak di atas, 1,25 kali arus maksimal yang mengalir. Jadi 1,25 kali 27,3 didapatkan 34,1 ampere. Nah, maka kita akan memakai MCB 40 ampere untuk mengamankan inverter dan kWh meternya. Dan berikut adalah diagram sistem panel surya on-grid saya. Di sini ada 15 panel surya yang mengalir melalui MCB 25 ampere terus ke inverter on-grid. Nah, di inverter on-grid ini dia akan mengkonversi arus DC menjadi AC dan mensinkronkannya ke listrik PLN. Nah, terus gunanya MCB 25 ampere DC ini berguna untuk mengamankan panel surya yang di atas itu, yang 15 pieces. Oke, dari inverter on-grid nanti masuk ke kWh meter untuk pembacaan ke kapasitas energi yang kita pakai itu sudah berapa, terus masuk ke MCB satu fasa 32 ampere ya. Karena pada inverter on-grid ini outputnya adalah sekitar 32 amperan, maka kita perlu ada pengaman MCB satu fasa 32 ampere terus masuk ke terminal beban. Terus selanjutnya ada perhitungan rancangan komponen sistem panel surya off-grid. Nah, diketahui total konsumsi energinya tadi kan 595,76 kWh per bulan. Maka per harinya adalah 595,76 per 30 didapatkan 19,8 kWh atau 19,8 atau 19.800 watt hour. Karena saya menggunakan inverter tadi PSW atau pure sine wave, di mana inverter pure sine wave yang saya pakai itu memiliki efisiensi sekitar 95%. Nah, akan ada rugi daya sebesar 5%. Maka hasil aslinya per hari atau energi per hari yang dibutuhkan adalah 19.800 ditambah dalam kurung 19.800 dikali 5% sama dengan 20.790 watt hour. Nah, maka per harinya udah didapat. Sekarang kita tinggal nyari EPV. EPV adalah per hari kali 1,3. Berarti 20.790 dikali 1,3, maka didapatkan hasil 27.027 watt hour. Dan untuk PPV-nya adalah EPV kali 1,2 per insulasi, 27.027 kali 1,2 per 4, maka didapatkan hasil untuk PPV-nya 8.108,1 watt. Dan untuk NPV-nya, untuk menghitung berapa jumlah panel surya yang digunakan pada off-grid, yaitu PPV kali P nominal panel surya sama dengan 8.108,1 dibagi 550. Maka didapatkan hasil 14,7. Jadi kita untuk dibuatkan kita memakai 15 pieces panel surya.
sama yang kayak tadi. Oke, sekarang untuk menghitung kapasitas dan jumlah baterai. Rumusnya adalah C baterai sama dengan E per hari kali autonomous D. Autonomous D itu adalah berapa lama saat panel surya ini tidak mendapatkan sinar matahari. Itu bisa bertahan berapa malam, berapa hari. Nah, gitu. Terus dikali 1,2 per tegangan nominal baterai. Maka 20.790 dikali 1 dikali 1,2 per 48. Maka didapatkan hasil 519,75 ampere hours. Nah, baterai yang saya pilih itu LiFePO4 48 volt 100 ampere. Maka jumlah baterai itu ada berapa? 519,75 per 100. Jadi ada 5,1. Jadi dibulatkan menjadi 5 pieces. Jadi nanti saya akan menggunakan baterai 5 pieces yang dirangkai secara paralel. Karena saya ingin menaikkan arusnya, makanya untuk rangkaian baterainya nanti rangkaiannya paralel. Untuk selanjutnya ada menghitung rating charge load controller. Rating maksimal arus input ISC kali 1,3. 18,52 kali 1,3 didapatkan 24,76 ampere. Oke. Untuk rating maksimal tegangan input ada VOC total panel surya. Maka rating maksimal tegangan input adalah 568,5 volt. Oke. Untuk rating inverter, input berasal dari panel surya. Input berasal dari panel surya 100% sampai 125%, maka WP kali jumlah panel surya 550 kali 15, maka 8.250 watt. Oke, untuk rating dan panjang kabel yang digunakan adalah AWG 10-20 meter. Rating kabelnya adalah ISC kali 1,25. EC-nya panel surya 18,52 kali 1,25, maka didapatkan hasil 23,15 ampere. Untuk rating komponen pengaman kelistrikan, pengaman panel surya 1,25 kali arus maksimal yang mengalir 1,25 kali 18,52, maka didapatkan hasil 23,15 ampere. Atau jadi kita memakai MCB 25 ampere yang mendekati. Terus pengaman inverter dan kWh meter, maka 1,25 kali arus yang maksimal yang mengalir. Maksudnya ini arus maksimal dari outputan inverternya itu. Maka 1,25 kali 27,3. Nah ini. Maka didapatkan hasil 56,8 ampere. Maka kita pakai MCB yang 63 ampere. Berikut adalah diagram sistem surya panel surya maksud saya off grid. Saya di sini mempunyai dua array masuk ke MCB 25 ampere DC, terus masuk ke charge load controller. Nah, mengapa saya menggunakan dua array? Karena di charge load controller ini itu dapat menerima dua inputan array. Terus masuk ke baterai yang dirangkai secara paralel, tujuannya untuk tadi biar biar arusnya mencapai 519 ampere hours tadi. Terus masuk ke inverter pure sine wave, di mana di inverter pure sine wave ini akan diolah menjadi listrik AC, terus keluarannya akan AC, dimasukkan ke kWh meter untuk menghitung untuk kita biar bisa mengetahui jumlah pemakaian energi listrik kita. Setelah itu masuk ke MCB AC untuk mengamankan beban inverter dan kWh meter. Oke, di sini ada spesifikasi komponen rancangan panel surya. Spesifikasi komponen rancangan sistem on-grid saya. Nah, di sini ada panel surya. Saya memakai 15 pieces, mereknya SNI Trina, solar 550 WP, monokristalin tier, harganya 3.180.000, spesifikasinya monokristalin dengan daya nominal 550 WP,
VMP 31,6 volt, IMP 17,40 ampere, VOC 37,9 volt, ISC 18,52 ampere, maksimum series fuse 30 ampere, power selection 0 sampai 5 watt, maksimum system voltage IEC 1500 volt, terus efisiensinya 21%. Terus inverter on grid 1 PCE dengan merek Sungro SG6RS, harganya 16.813.000, maksimal input power 9.000 watt power. Untuk maksimal PV input voltage 600 volt, maksimal PV input current 32 ampere, red grid frekuensi 50 Hz, maksimal AC output power 6000 volt ampere, maksimal AC output current 27,3 ampere, red AC voltage 220 per 250 atau 240, maksudnya garing itu atau, maaf saya salah. Terus fade in pass or connection pass, jadi sistem inverter ini menggunakan satu fasa keluarannya. Terus yang ketiga ada MCB-DC 25 ampere sebanyak 2 pieces. Nah, mereknya adalah Tom ZN MCB 1000 watt 2P C2525A. Oke, dengan harga 98.000. Untuk red voltage DC-nya 1000 volt, red current 25 ampere, 2 pole atau 2P, breaking current adalah ICU-A sama dengan 6 kilo ampere. Terus 4 MCB AC 40 ampere 1 PCE dengan merek CIN, harganya 84.000. Untuk spesifikasinya tegangannya 220 volt AC, arusnya 40 ampere dan 1 pole ya ini. Terus yang kelima ada KWH meter 1 PCE dengan merek Melcoinda, harganya 180.000, spesifikasi analog 1 fase. Nomor 6 kabel AWG 10 silikon 1 PCE merek AWG 10 dengan harga 63.600. Untuk spesifikasinya red temperatur 200 degree derajat Celcius, red voltage-nya 600 volt, diameter luarnya 6 mm, diameter dalamnya 4 mm. Jadi untuk komponen panel surya on grid yang saya pakai itu harga totalnya adalah 65.036.600 rupiah. Oke, di sini ada spesifikasi lagi untuk komponen rancangan sistem off-grid. Di off-grid ada panel surya, saya juga menggunakan 15 pieces sama yang tadi dengan merek SNI Triana Solar 550 WP monokristalin tier 1 dengan harga 3.180.000 dengan spesifikasi monokristalin, Phenom atau daya nominalnya adalah 550 WP, Phenom 31,6 volt, IMP 17,40 ampere, VOC 37,9 volt, ISC 18,52 ampere dengan efisiensi 21%. Yang kedua ada saya menggunakan charge load controller 1 PCE atau 1 buah saja dengan merek MPPT 1000 ampere dengan harga 335.000. Untuk spesifikasinya nilai tegangan 12 atau 24 volt, nilai saat ini 30 atau 40 atau 50 atau 60 atau 100 ampere. Untuk maksimal tegangan PV sama dengan 5 volt, maksimal daya input PV atau panel surya 1200 watt atau 12 volt atau 1200 watt 24 volt. Dan saya yang ketiga menggunakan baterai DC yaitu sebanyak 5 pieces dengan merek Live PO4 100 ampere hours 48 volt lithium baterai 24 DC 48 VB 100 B3 dengan harga 5 juta. Nah, untuk spesifikasinya adalah capacity atau voltage-nya 100 ampere hour 48 volt 4800 watt hours. Untuk inputnya adalah 53,2 volt sampai 56,4 volt. Untuk outputnya 40 volt sampai 53 volt.
Yang keempat, saya menggunakan MCB-DC 2 pieces dengan merek Tom ZN dengan harga 98.000 dengan spesifikasi red voltage DC 100 volt, red current 25 ampere, 2 pole atau 2P. Dan yang kelima, saya menggunakan MCB AC 1 PCE dengan merek CHIN dengan harga 85.000 dengan spesifikasi 63 ampere, 1 pole, 1 fase. Yang keenam, saya menggunakan inverter pure sine wave 1 PCE dengan merek Genica EAF 3 TR10K96 dengan harga 22 juta dengan spesifikasi maksimal PV array open circuit voltage 180 volt DC, AC voltage regulation 220 volt AC plus minus 5%, frekuensi 50 atau 60 Hz, max current output 45,45 ampere, power factor-nya 1, dan yang ketujuh saya menggunakan kW meter 1 PCE dengan merek Melcoinda dengan harga 180.000 dengan spesifikasi analog 1 fase. Dan yang terakhir saya menggunakan kabel AWG10 silikon 1 PCE dengan merek AWG10 63.600 rupiah dengan spesifikasi red temperatur 200 derajat Celcius, red voltage 600 volt, diameter luar 6 mm, diameter dalam 4 mm. Dan untuk total harganya adalah 95.461 maaf 95.461.600 rupiah. Oke, analisis kesesuaian rancangan sistem on-grid. Di sini ada aspek kesesuaiannya, ada tegangan total panel surya dengan tegangan input inverter. Nah, untuk pemberiannya V total panel surya yaitu sama dengan VOC kali jumlah panel. VOC-nya tadi kan 37,9 dikali jumlah panelnya tadi kan 15. Nah, maka didapatkan V total panel suryanya adalah 568,5 volt. Dan oke, untuk V input inverter atau tegangan input inverter itu adalah ini maksudnya 600 volt. Jadi sesuai tidak? Jadi sesuai ya. Dan yang kedua ada total daya panel surya dengan kapasitas inverter. Ini aspek kesesuaiannya. Buktinya P total panel surya sama dengan P nom atau daya nominal panel surya dikali jumlah panel. Jadi 550 kali 15 maka didapatkan hasil 8.250 watt. Dan daya inverter atau P inverter adalah 9.000 watt. Maka sesuai ya. Terus yang ketiga ada tegangan output inverter dengan tegangan beban. V out inverter 220 atau 230 atau 240 dengan V out beban 220 sampai dengan 240. Jadi sesuai ya. Ya. Terus aspek kesesuaian berikutnya ada lagi yang frekuensi output inverter dengan frekuensi beban. Bukti frekuensi out inverter adalah 50 Hz, frekuensi out beban adalah 50 Hz. Jadi sesuai ya. Terus yang kelima ada total arus panel surya dengan kapasitas pengaman. Ya, I total panel surya sama dengan ISC kali 1,25. 18,52 kali 1,25 kan 23,15 dengan kita memakai MCB DC 25 ampere. Jadi sesuai ya. Dan yang keenam ada total arus output inverter dengan kapasitas pengaman. I total out inverter sama dengan 1,25 kali max AC output current inverter. Berarti 1,25 kali tadi kan max AC output current inverternya 27,3, maka didapatkan hasil 34,125. Dan MCB AC yang saya gunakan 40 ampere. Jadi overspec ya, jadi tidak masuk terlalu tinggi. Terus yang ketujuh, aspek kesesuaiannya adalah jumlah area dengan MPPT tracking. Buktinya jumlah areanya 2, MPPT trackingnya juga 2, jadi sesuai. Terus analisis kesesuaian rancangan sistem off-grid saya adalah aspek kesesuaiannya pertama, V total panel surya dengan V in inverter. Bukti V total panel surya VOC dikali jumlah panel. Maka 37,9 kali 15 dapatkan hasil 568,5 volt. Sedangkan V input inverternya membutuhkan
yaitu sekitar 180 volt, jadi underspec ya. Jadi tidak tidak sesuai. Terus yang kedua ada V baterai dengan V inverter. V inverter 96 volt, V baterai 48 volt. Jadi underspec, jadi tidak sesuai. Dan yang ketiga ada V out inverter dengan V beban. Artinya V out inverter itu 220 volt, V bebannya 220 volt AC. Jadi sesuai ya. Terus yang keempat adalah frekuensi output inverter dengan frekuensi beban. Frekuensi inverter 50 Hz, frekuensi beban 50 Hz. Jadi ya sesuai. Terus yang kelima ada I total panel surya dengan kapasitas pengaman. I total panel surya sama dengan ISC kali 1,25. Tadi ISC panel suryanya didapatkan 18,52 kali 1,25, maka didapatkan hasil I total panel suryanya 23,15. Dan kita memakai MCB DC 25 ampere. Maka sesuai ya. Ya. Terus yang keenam, total arus output inverter dengan kapasitas pengaman. I out inverter sama dengan 45,45 tadi ya, kali 1,25. Maka didapatkan hasil 56,8 ampere MCB. Terus MCB AC-nya kita pakai yang 63 ampere, maka sesuai. Terus hasil analisa kelayakan investasi. Di sini total pemakaian energi per hari saya tadi kan 20.790 watt hour. Nah, eh, berubah dalam kilowatt hour jadi 20.779,79 kilowatt hour. Dan untuk tarif listrik per harinya itu cara nyarinya adalah 20,79 kilowatt hour dikali apa? Dikali tarif golongan rumah tangga non subsidinya. Itu setelah saya cari di internet ada sekitar Rp1.350. Maka hasilnya untuk tarif listrik per hari Rp28.066. Terus total biaya sistem on grid saya tadi kan 65 juta 36.600 rupiah, dan total biaya sistem off grid saya adalah 95 juta 461.600 rupiah. Maka BEP sistem on grid saya adalah eh, tadi total biaya sistem on grid yaitu sebesar 65 juta 36.600 rupiah dibagi tarif listrik per hari yaitu 28.066 rupiah. Maka dapat BEP sistem on grid-nya sekitar 2.317 hari, atau bisa juga dapat diartikan 6 tahun 4 bulan 13 hari. Terus BEP sistem off grid saya adalah total biaya sistem off grid dibagi tarif listrik per hari. Jadi 95.461.600 rupiah dibagi 28.666 rupiah. Maka didapatkan 3.401 hari. Atau dengan kata lain 9 tahun 3 bulan 20 hari. Jadi panel surya ini dapat bertahan hingga 9 tahun 3 bulan 20 hari. Begitu. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada tutur kata yang salah dan kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih.